Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai karakterisasi material katalis. Setelah kita mempelajari bagaimana katalis heterogen atau katalis padat umumnya disintesis, maka langkah berikutnya sebelum kita menggunakan katalis ataupun nanti juga setelah katalis itu digunakan dalam reaksi, kita perlu mengetahui bagaimana karakter dari material yang kita sintesis. Karakterisasi material katalis umumnya melibatkan 3 tujuan utama. Yang pertama adalah untuk mengetahui sifat fisik dari material, kemudian yang kedua adalah bagaimana sifat kimiawinya, serta yang ketiga, ketika katalis itu digunakan dalam sebuah reaksi, apakah katalis itu memiliki aktivitas yang stabil, atau dalam banyak hal kita sebut dengan stabilitas katalitik. Sifat fisik dari katalis umumnya meliputi bagaimana ukuran pori dari material, kemudian morfologi atau bentuk, ataupun nanti juga bisa berupa morfologi permukaan, kemudian luas permukaan spesifik, ukuran partikel, kekuatan termal, dan kekuatan kimiawi atau stabilitas, misalnya apakah katalis itu stabil pada kondisi asam, kondisi basa, atau kondisi elektrik lainnya. Nah, sedangkan sifat kimia itu biasanya akan meliputi bagaimana komposisi dari material padatan, bagaimana struktur atau misalnya fase dari material itu apa, sifat fisik dan aktivitas, yang berarti ini aktivitasnya apakah ada kaitannya dengan komposisi kimiawi ataupun karakter dari permukaan. Dan untuk mengidentifikasi bagaimana stabilitas dari katalis, umumnya diamati melalui apakah setelah katalis itu digunakan dalam reaksi terjadi proses deaktivasi atau kehilangan aktivitas atau tidak. Nah, ini juga biasanya proses identifikasi apakah katalis itu stabil atau tidak juga berkaitan dengan stabilitas termal atau bagaimana katalis itu pada kondisi kenaikan temperatur reaksi. Nah, secara detail berikut adalah beberapa instrumentasi yang biasanya digunakan dan tujuan dari karakterisasi menggunakan instrumen-instrumen tersebut. Yang pertama adalah metode X-ray diffraction yang bertujuan untuk mengetahui fase dari material, kemudian menentukan ukuran kristal, dan mengidentifikasi kemurnian material kristalin. Identifikasi fase material ini misalnya ketika kita ingin mensintesis ZNO dalam fase Wurtzite misalnya, maka XRD digunakan untuk memastikan apakah benar fase yang kita sintesis itu sudah sesuai dengan apa yang kita targetkan. Kemudian, kalau sintesis itu adalah sintesis material oksida, ya, misalnya ZNO, NiO, Cu2O, begitu, maka kita juga bisa menentukan ukuran kristal dari masing-masing oksida logam itu menggunakan persamaan dB Scherrer, ya. Nah, dan apabila kita memiliki pembanding dari material atau material standar, maka kita bisa menentukan juga kemurnian dari material. Metode berikutnya adalah metode X-ray photoelectron spectroscopy atau XPS dengan tujuan mengetahui komposisi material logam, terutama juga keadaan ionik, apakah sebuah logam itu memiliki muatan 2+, 3+, 4+, dan seterusnya. Kemudian Fourier transform infrared digunakan untuk mengetahui apakah ada gugus fungsi yang karakteristik yang digunakan untuk analisis tertentu, ya. Misalnya nanti di dalam analisis keasaman dari padatan. Untuk bab ini nanti kita akan membahas secara detail terpisah dari bagian ini. Kemudian apabila katalis yang kita sintesis itu adalah
nanopartikel, maka pada umumnya juga dilakukan analisis menggunakan spektrofotometer UV visible untuk mengidentifikasi apakah material yang kita sintesis itu berada dalam keadaan nanopartikel atau dalam ukuran nano atau tidak. Sedangkan X-ray fluoresensi atau XRF ini adalah analisis umum, analisis untuk mengidentifikasi komposisi elemental dari material. Dari ilustrasi ini, maka kita dapat simpulkan bahwa karakterisasi katalis atau karakterisasi material itu tergantung pada apa yang ingin kita ketahui dari sebuah katalis yang kita sintesis. Sebagai contoh, berikut adalah aplikasi dari X-ray diffraction untuk mengidentifikasi material katalis, yaitu berupa hematite nanoparticles yang terimobilisasi pada material TuD1. Material TuD1 adalah material mesopori silika, kemudian digunakan sebagai pengemban atau supporting solid dari nanopartikel hematit. Ya, nah untuk mengidentifikasi apakah benar material hematit nanopartikel itu sudah terimobilisasi pada komposit yang dihasilkan, kita dapat mengidentifikasi dari apakah ada puncak-puncak karakteristik yang menunjukkan adanya fase dari hematit. Nah, ini adalah caranya adalah membandingkan pola difraksi dari material komposit dibandingkan dengan material pengemban. Yang hitam di bawah ini adalah material TuD1, kemudian yang tengah ini adalah material hasil sintesis kompositnya, kemudian yang atas ini adalah material hematit standar. Penggunaan standar di sini sangat penting ditujukan untuk mengidentifikasi apakah benar fase yang kita hasilkan itu sudah sesuai dengan yang kita targetkan. Selain pada umumnya juga kita akan dapat membandingkan menggunakan Joint Committee of Powder Diffraction Spectra atau data JCPDS. Nah, yang cukup menarik di sini adalah bahwa karena TuD1 itu adalah material mesopori, maka identifikasi karakteristik menggunakan XRD itu dapat dilakukan dari small angle atau dari XRD pada sudut kecil. Di sini bisa kita lihat bahwa material TuD1 itu menunjukkan D001 pada 0,6 derajat, yang ini adalah karakteristik untuk material mesopori. Nah, setelah diembani material nanopartikel hematit, kita melihat adanya pergeseran D001 ini ke arah yang lebih kecil atau ke arah yang lebih besar 2 tetanya, yang ini berarti bahwa ada perubahan karakteristik dari struktur mesopori, namun demikian dia masih tetap berada pada kombinasi dominan dari material mesopori. Nah, berikutnya ini adalah contoh modifikasi material smectite dengan proses yang kita sebut dengan pilarisasi, di mana langkah-langkahnya terdiri dari proses interkalasi dari polioksokation logam yang ingin kita embankan, dilanjutkan dengan proses kalsinasi untuk membentuk pilar oksida logam di antara lapisan silikat. Nah, apa yang kita inginkan di sini adalah adanya kenaikan basal spacing atau kenaikan D001 dari struktur smectite. Jadi D001 itu adalah jarak antar lapis ditambah dengan 1 unit lapis dari struktur smectite. Analisis menggunakan XRD dapat dilakukan untuk menghitung besarnya D001 menggunakan persamaan Bragg, ya. Ini adalah contoh untuk proses pilarisasi smectite menggunakan SNO2, ya, menggunakan persamaan Bragg. Di sini kita bisa menghitung besarnya D001 dengan satuan nanometer. Jadi ini yang paling bawah ini adalah D001-nya smectite, kemudian
Yang dua di atasnya itu adalah hasil modifikasi atau pilarisasi dengan SnO2. Berikutnya adalah analisis yang umum dilakukan untuk material baik itu adsorben maupun katalis, yakni luas permukaan dan ukuran pori menggunakan gas sorption analyzer atau instrumennya biasanya ya sering salah kaprah kita menyebutkan BET atau menyebut apa analisis luas permukaan spesifik. Sebenarnya prinsip dari analisis ini adalah gas sorption analysis. Di dalam analisis ini nanti kita bisa mendapatkan beberapa parameter sebenarnya. Tidak hanya luas permukaan spesifik yang biasanya digunakan persamaan BET atau Brunner-Emmentaler untuk menentukan luas permukaan spesifik ya berdasarkan persamaan ini ya. Ini nanti luas permukaan spesifiknya kita sebut dengan SBET, luas permukaan spesifik BET. Kemudian juga sebenarnya yang paling mendasar adalah kita bisa mengidentifikasi bagaimana tipe pori-pori yang ada di dalam material. Ya, berdasarkan klasifikasi IUPAC, ini ada 6 kelas dari model adsorpsi, ya 1 sampai 6. Di mana 1 sampai 6 ini nanti ada masing-masing maknanya. Ya, isoterm tipe 1 itu menunjukkan adanya struktur mikropori, misalnya terjadi pada zeolit atau karbon aktif. Kemudian tipe 2 menggambarkan kemampuan multilayer dan monolayer dari material berpori, jadi kombinasi antara multilayer dan monolayer. Dengan tipe ketiga dan keempat, ini nanti akan menunjukkan kombinasi antara mikropori dan mesopori. Dan fitur karakteristik dari tipe 4 itu adalah adanya loop hysteresis atau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan hysteresis loop yang tinggi, yang ini menunjukkan adanya mesopori ya. Kemudian tipe 6 ini adalah tipe yang kurang umum di sini. Kemudian tipe 6 itu biasanya ciri khas dari adsorpsi pada permukaan seragam yang tidak berpori, gitu ya. Dan secara spesifik tipe 3 dan tipe 4 itu menunjukkan adsorben yang memiliki interaksi yang lemah dengan adsorbat. Nah, lebih lanjut, pola histerisis, ya, pola histerisis itu tadi yang terjadi pada tipe 4 dan tipe 5, begitu, itu nanti masih diklasifikasikan lagi berdasarkan 4 tipe, ya, 4 tipe histerisis. Jadi ada tipe A, ini menunjukkan adanya pori-pori dalam bentuk tub seperti ini, ya, ini biasanya akan ditunjukkan pada material seperti karbon nanotub misalnya. Kemudian tipe B, nah tipe B kita lihat ini perbedaannya ada di mana. Kalau tipe A ini adalah histerisisnya tegak lurus seperti ini ya. Kemudian tipe B itu histerisisnya menunjukkan bahwa terjadi sela yang cukup besar atau loop yang cukup besar antara proses adsorpsi dengan desorpsi. Ya, ini menunjukkan mesopori juga dan ini karakteristik untuk material-material yang bentuknya adalah lapisan seperti misalnya struktur clay. Ya. Kemudian tipe C, nah kita amati bentuknya seperti ini. Ini karakteristik untuk pori-pori yang lebar di depan atau di permukaan, kemudian di dalamnya terjadi penyempitan. Sementara tipe D itu bentuknya adalah seperti ini. Istilahnya adalah seperti botol, ya. Nah, ini adalah salah satu contoh hasil analisis menggunakan gas sorption analyzer. Jadi ini pola apa namanya? Pola adsorpsi desorpsi ini adalah contoh material clay ya. Sama persis seperti deskripsi tadi, dia masuk ke dalam kategori tipe B ya. Jadi untuk material ini yang merah ini terutama yang clay yang termodifikasi gitu ya. Nah, dari sini dari data desorpsi biasanya nanti kita bisa mengolah data menggunakan persamaan BCH gitu untuk menentukan adanya distribusi ukuran pori.
Nah, analisis berikutnya, ini analisis yang biasanya karakteristik untuk material fotokatalis, yaitu yang kita sebut dengan UV vis diffuse reflectant spektroskopi, atau sering juga disebut dengan DRUV visible, atau beberapa juga menyebut sebagai UV DRS. Ini adalah untuk mengidentifikasi kemampuan material, terutama fotokatalis, untuk menyerap cahaya pada wilayah sinar UV dan sinar visible. Dari analisis ini kita akan mendapatkan spektrum atau spektra seperti ini ya. Ini sumbu X-nya adalah panjang gelombang, sumbu Y-nya adalah absorbansi. Dan dari kurva ini nanti kita akan mendapatkan satuan yaitu yang kita sebut dengan edge wavelength atau panjang gelombang tepi. Misalnya ini ya, ini diperoleh dari titik potong kurva yang menukik begitu dari kurva ini, dan biasanya lebih mudahnya nanti kita bisa menggunakan persamaan Tauk ya, atau plotnya kita sebut dengan Tauk plot begitu, untuk menentukan besarnya energi band gap atau energi celah pita dari material. Kemudian analisis yang umum, analisis yang berkaitan dengan sifat fisik ya. Tadi salah satunya adalah scanning elektron mikroskopi. Nah, ini polanya bisa seperti ini, dan biasanya SEM itu bersama-sama dengan analisis energi dispersif X-ray untuk mengidentifikasi komposisi dari spot yang dianalisis, spot yang ditembak ya. Jadi contohnya ini adalah yang A ini adalah profil permukaan dari Fe3O4 gitu. Kemudian B dan C ini adalah yang A ini adalah profil permukaan dari hematit. Kemudian B dan C ini adalah profil permukaan dari material yang teremban pada TUD1 sebagaimana di contoh tadi yang ada di dalam XRD. Nah, untuk mengetahui ukuran partikel ataupun struktur dalam dari material bisa dilakukan analisis menggunakan transmission electron microscopy atau kita sebut dengan TEM. Nah, profilnya bisa seperti ini, terutama untuk nanti misalnya material-material berlapis atau material mesopori ya. Kita bisa melakukan identifikasi misalnya ya. Ini adalah nanopartikel. Kita bisa mengukur ini kira-kira diameter dari masing-masing partikel itu berapa. Beberapa instrumen dilengkapi dengan pencacah ukuran, tetapi beberapa tidak, sehingga mungkin kita juga bisa melakukan pemetaan distribusi itu secara manual. Begitu. Nah, ini adalah contoh yang lebih spesifik ya. Misalnya untuk untuk material mesopori. Nah, di sini kita bisa melihat struktur yang begitu rapi, kita bisa mengukur gitu berapa jarak antar lapis struktur dari material mesopori ini. Nah, demikian juga dengan yang ini yang terjadi pada pilarisasi smektit ya. Nah, kemudian untuk stabilitas termal dari katalis, salah satu metode yang bisa kita gunakan adalah mengidentifikasi kestabilan termal melalui analisis DTA-TGA, Differential Thermal Analysis, dan Thermal Gravimetry Analysis. Apa yang bisa kita peroleh dari data ini adalah apakah ada perubahan massa yang cukup signifikan dari material setelah digunakan di dalam proses katalisis. Jadi kalau material itu stabil, pada temperatur tinggi pun dia masih memiliki massa yang relatif stabil. Untuk kestabilan kimiawi, umumnya dilakukan analisis salah satunya menggunakan XPS. Ini adalah contoh analisis stabilitas dari katalis menggunakan XPS. Jadi dibandingkan spektra dari situs aktif katalis, dalam hal ini adalah contohnya dari katalis SnO2
yang dimodifikasikan kepada struktur Clay ya. Setelah digunakan sebagai katalis itu diukur spektrum 3D dari SnO2-nya. Nah, ini terlihat bahwa setelah proses katalisis itu terjadi perubahan spektrum dari 3D. Nah, untuk lebih lanjut kemudian dilakukan analisis menggunakan deconvolution dari spektra dan ini kita peroleh bahwa ternyata perubahan spektra di sini untuk 3D 5/2 terjadi adanya pembentukan puncak yang karakteristik dari adanya Sn2+. Ini menunjukkan bahwa setelah proses katalisis ternyata katalis itu sebagian tereduksi ya, tereduksi dari Sn 4+ menjadi Sn2+. Meskipun secara umum, nah ini kalau yang spektra A ini kita sebut dengan survei scan begitu. Meskipun secara umum dari survei scan di sini kita lihat bahwa komposisi dari katalis sebelum dan setelah digunakan dalam proses katalis itu relatif tidak berubah. Nah, demikian beberapa metode karakterisasi katalis yang dapat disampaikan dalam video kali ini. Sebenarnya ada banyak sekali karakterisasi katalis yang bisa dilakukan dan sekali lagi itu tergantung pada apa yang akan kita kaji dari penggunaan katalis dalam berbagai reaksi. Tentu karakterisasi katalis untuk proses fotokatalisis akan berbeda dengan katalis yang kita gunakan dalam proses hidrogenasi, oksidasi, dan reaksi-reaksi yang lain ya. Tentu juga kestabilan katalis juga tergantung pada kondisi masing-masing reaksi. Demikian video kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.